Yang dudukin tanah orang, kayak di tanah merah ya. Saya sudah bilang sama Pertamina semua. Saya sudah tawarkan solusi juga untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Kalau memang bukan tanah bapak ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Ya, jumpa lagi di konten saya. Apa yang bisa kita pahami dari cuplikan video Ahok mengenai sengketa antara Pertamina dengan warga Tanah Merah? Ya, jadi kalau kita amati dari cuplikan video Ahok tersebut, setidaknya ini ada beberapa poin yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Pertama, setidaknya Ahok ini berkata jujur dan tidak banyak retorika. Nah, yang kedua, Ahok ini tidak ingin mengorbankan keselamatan warga hanya demi sebuah kekuasaan ataupun jabatan. Ya, kita semua masih ingatlah bagaimana ketika kampanye Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Saat bertemu warga, Ahok dikenal suka cepat ceplos, jujur dan berkata apa adanya. Ya, Ahok ini jujur terkait program-program kerja yang akan ditunaikan apabila terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan tentu ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan mantan gubernur 212. Tapi kalau ibu tinggal di dalam sungai, saya gusur. Jadi kalau ibu sekeluarga nggak mau pilih saya, ya nggak apa-apalah, aku ikhlasin aja lah. Ya kan? Siapa tahu bisa dapat gubernur yang kagak perlu gusur, diapungin kayak digeser kayak. Ya, sekarang coba perhatikan saja, dalam kampanyenya Ahok berjanji akan tetap menggusur warga yang tinggal di kawasan ilegal, termasuk warga yang tinggal di bantaran kali. Coba bayangkan saja ya, biasanya ya, kalau kita amati, kalau orang-orang yang sedang berkampanye itu, mereka ini kan gak berani terang-terangan bahwasannya mereka akan menggusur siapapun yang tinggal di kawasan ilegal. Bener gak? Itu yang selama ini terjadi. Nah, dari pengalaman yang sering terjadi selama ini, paling yang dijanjikan itu adalah yang manis-manis saja. Misalnya kayak Anies Baswedan yang janji akan melegalkan tanah ilegal di Tanah Merah. Insya Allah Tanah Merah ulang tahun acara berikutnya jadi tempat yang lebih nyaman buat saya. Dan saya ingin sampaikan pada semuanya terima kasih yang sudah bekerja bersama, karena kita tidak mungkin mengerjakan ini sendirian. Ini harus bersama masyarakat. Dan saya selalu sampaikan bahwa pemerintah jangan sok tahu, seakan-akan tahu semua masalah, tahu semua solusi. Justru harus lebih banyak mendengar dari masyarakat. Lah, ini kan parah sekali, bener gak? Tapi bagi seorang Ahok ya, dia ini jelas berbeda. Dia berani mengatakan apa adanya. Dia berani berkata terus terang kepada warga. Jadi bukan hanya menebar janji-janji manis yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya justru menyengsarakan warga masyarakat. Ya, jujur saja ya, jarang sekali ada politisi yang berani jujur dan berkata apa adanya seperti Ahok. Ya, ibarat seorang perempuan, Ahok ini cantiknya alami, bukan cantik karena make up atau polesan. Makanya jauhlah kalau dibandingkan dengan ex-gubernur seiman Anies Baswedan. Ya, namun yang perlu dicatat adalah Ahok bukan hanya sekedar menggusur terus warga ini dibiarkan begitu saja tanpa memiliki rumah atau tempat tinggal. Jadi sebelum menggusur, Ahok ini terlebih dahulu akan menyiapkan rusunnya. Ahok akan menyiapkan tempat tinggal bagi warganya. Nah, ketika rusun itu sudah disiapkan, maka selanjutnya apa? Selanjutnya warga baru akan direlokasi. Itulah yang dijanjikan atau dilakukan oleh Ahok selama kampanye itu. Nah, jadi sekali lagi, ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan janji-janji manis Anies Baswedan. Ya, sekarang coba perhatikan saja, dari sekian banyak janji Anies Baswedan, apa yang sudah dipenuhi, apa yang sudah terrealisasi. Coba ada gak buzzer Anies Baswedan yang bisa menjawabnya? Ya, saya jamin 100% mereka ini pasti akan kesulitan untuk menjawab. Terus bagaimana dengan nasib janji rumah DP 0 rupiah? Bagaimana dengan janji semua itu? Dan satu hal yang perlu dicatat lagi adalah Ahok memang tidak bisa berkata-kata manis seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama ini.
Ya, karena mau tidak mau ada jejak Anies Baswedan di Tanah Merah sehingga banyak warga masyarakat yang menjadi korban atas insiden kebakaran depo Pertamina beberapa hari yang lalu. Dan atas kejadian tersebut banyak warga masyarakat yang menjadi korbannya. Nah, dari informasi terbaru yang saya baca, sampai saat ini, sampai detik ini sudah ada 19 korban meninggal dunia di Tanah Merah. Coba bayangkan saja ya, miris sekali kan. Nah, selain itu ada 49 korban yang mengalami luka-luka. Dan mereka semuanya ini sedang menjalani perawatan. Ada yang masih anak-anak dan ada juga yang sudah dewasa. Coba bayangkan, miris sekali kan mendengarnya. Dan mau tidak mau, semua korban ini ada kaitannya dengan kontrak politik alias janji-janji manis yang dilakukan oleh Anies Baswedan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ya, jadi Anies Baswedan ini ya, dulu ini pernah berjanji atau melakukan kontrak politik dengan warga Tanah Merah. Nah, kontrak politik itu dilakukan pada tahun 2016. Jadi salah satu isi poin dari kontrak politik tersebut adalah Anies Baswedan ini akan melegalisasi kampung-kampung yang ilegal. Coba bayangkan, ngeri sekali kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emangnya dia ini mau jadi gubernur atau mau jadi mafia tanah? Lah kan itu pertanyaannya. Dan untuk merealisasikan janji tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 2021, Anies Baswedan pun memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada warga Tanah Merah. Ya, meskipun Anies Baswedan tahu bahwa tanah yang diduduki oleh warga tersebut bermasalah, namun dia tetap memberikan IMB kepada warga. Dan itulah sebenarnya yang menjadi puncak dari semua permasalahan saat ini. Jadi masalah depo Pertamina yang terbakar itu memang harus dievaluasi. Nah, begitu juga dengan masalah IMB juga harus ditelusuri. Dan melihat semua permasalahan yang dihadapi oleh Anies Baswedan saat ini ya, maka kadal gurun pun itu mendadak panik. Ya, meskipun buzzer-buzzer Anies Baswedan banyak yang membela dan ngeles. Katanya, lah IMB yang diterbitkan Anies itu kan sifatnya cuma sementara. Masa aktifnya hanya 3 tahun. Begitu klaim mereka. Ya, kalau menurut saya bukan masalah sementara atau tidak. Bukan masalah 3 tahun atau berapa tahun. Tapi yang menjadi masalah adalah kebijakan Anies Baswedan yang memberikan IMB kepada warga Tanah Merah. Itulah yang menjadi puncak permasalahannya. Jadi tolong dicatat itu. Jadi sudahlah, tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan kebijakan Anies Baswedan dengan menerbitkan IMB. Lagian, kalau masa berlaku IMB-nya hanya 3 tahun, maka otomatis saat ini IMB tersebut masih berlaku. Karena apa? Karena penyerahan IMB tersebut baru saja dilakukan oleh Anies Baswedan pada bulan Oktober 2021. Jadi kalau dihitung, maka masa berlakunya masih sampai tahun 2024. Dan apesnya adalah sebelum masa berlaku IMB tersebut berakhir, ternyata ada insiden ledakan depo Pertamina yang menyebabkan 19 warga Tanah Merah meninggal dunia. Dan ketika semua masalah ini mencuat, terus di mana pertanggungjawaban Anies Baswedan? Coba ada yang tahu gak? Apa komentar Anies Baswedan ketika melihat warga Tanah Merah menjadi korban atas kebijakannya? Apakah dia lupa bahwasanya dia ini pernah berkampanye menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara dari warga Tanah Merah? Apakah dia lupa semua itu? Nah, apakah dia ini tidak berpikir ketika memberikan IMB tersebut, maka otomatis itu akan dapat membahayakan keselamatan warga? Nah, apakah dia ini tidak pernah berpikir sampai sejauh itu resikonya? Memang ya, Anies Baswedan ini suka ngibul dan bikin masalah kalau menurut saya. Bahkan meski sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, namun apa yang diwariskan Anies Baswedan selama ini masih saja menjadi bencana bagi warga DKI Jakarta. Ya, sekarang perhatikan saja mulai dari masalah sumur resapan yang telah banyak memakan korban. Bahkan yang terakhir kali ya, korbannya ini adalah seorang mahasiswa. Coba bayangkan, miris sekali kan? Dan sekarang muncul lagi masalah baru terkait izin mendirikan bangunan di tanah ilegal. Coba bayangkan. Padahal ya sebelumnya Anies Baswedan ini telah diingatkan oleh Ahok mengenai niatnya tersebut. Namun lagi-lagi apa? Lagi-lagi Anies Baswedan ini justru mengabaikan semua itu dan merasa sok tahu.
Ya, apa yang dilakukan Ahok selama ini sangat-sangat bertolak belakang dengan Anies Baswedan. Mungkin bisa dibilang ya, Ahok adalah antitesis Anies Baswedan. Jadi selain menjadi antitesis Jokowi, ternyata Anies Baswedan juga antitesis Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, tapi ada yang lucu juga terkait dengan permasalahan ini. Jadi buzzer Anies Baswedan ini mengungkit soal kebijakan Jokowi yang pernah memberikan KTP kepada warga Tanah Merah. Padahal konteksnya jelas sangat-sangat berbeda antara KTP dengan IMB. Jadi kalau KTP ini kan kaitannya dengan masalah administrasi kependudukan. Jadi bukan untuk melegalkan tanah milik orang. Lagian sudah jelas bahwa sejak awal dikatakan bahwa penerbitan KTP tersebut bukan untuk melegalkan tanah yang diduduki oleh warga. Nah, sedangkan IMB yang diterbitkan oleh Anies Baswedan jelas itu memberikan legalitas warga untuk menduduki tanah Pertamina. Jadi sudah sangat jelas sekali perbedaannya seperti apa. Nah, masa yang seperti ini kadun tidak paham coba. Makanya Anies Baswedan ini harus bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa warga Tanah Merah. Karena apa? Karena semua ini tidak lepas dari kebijakan Anies Baswedan ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan semua pengamat tata kota juga telah bersuara. Mereka mengatakan siapapun yang memberikan izin tinggal di lahan milik Pertamina, maka semuanya ini harus segera diusut dan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.